Tuhan, karuniailah kami hikmat pengertian, sehingga sabda-Mu memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Sedemikian jawab pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, apa yang membuat orang bertahan menghadapi penderitaan? Apa yang membuat orang bertahan mampu menghadapi pergumulan yang berat? Jawabnya hanya karena masih ada harapan. Harapanlah yang membuat dia bertahan. Dan itu berarti dengan harapan kita akan diajak untuk memahami apa itu penderitaan dan apa makna sebuah penderitaan. Memang ada orang mengartikan penderitaan sebagai tanda bahwa hidup bukan sesuatu yang berarti, hidup bukan sesuatu yang berguna. Bagi dia tidak ada gunanya hidup kalau dia sudah menderita. Itu sebabnya kalau dia mengalami masalah, mengalami penderitaan, akan selalu mempersalahkan Tuhan itu sebagai Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang tidak adil, lalu akhirnya dia bunuh diri. Tetapi bagi sebagian orang meyakini bahwa di balik penderitaan pasti ada jalan keluar, ada berkah Tuhan yang akan memenangkan dia dalam pertarungan hidupnya. Manusia tipe ini masih selalu menghidupkan harapan dalam dirinya. Harapanlah yang membuatnya bertahan menghadapi pergumulan. Maka dalam kondisi demikian, dibutuhkan sebuah konfirmasi, sebuah penegasan atas pendiriannya sehingga memberi jaminan yang kuat dalam menghadapi realitas penderitaannya itu sendiri. Maka ketika kita membaca Yeremia 29 ayat 10-14, Yeremia sedang menempatkan dirinya pada pengalaman dan menjadi bagian dari apa yang dialami orang Yehuda yang dibuang menderita di pembuangan Babel itu. Yeremia sedang membangkitkan harapan hidup bahwa Tuhan memiliki rancangan khusus bagi orang Yehuda dalam realitas penderitaan hidup yang mereka alami sebagai umat terbuang di Babel. Yeremia sadar bahwa penderitaan yang ada dan dialami oleh umat Yehuda sesungguhnya akan dapat menempatkan pemahaman yang negatif. Yeremia sadar bahwa penderitaan itu akan membuat umat itu berpikiran negatif, bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Maka bisa saja mereka berputus asa dan akhirnya hidup tanpa Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa Yeremia
sesungguhnya sedang menghadapi sebuah isu besar. Bahwa pada pasal 28 ayat 10-11 ada pemahaman yang berkembang pada masa itu oleh Nabi Hanaya. Disebut bahwa sisa masa pembuangan 2 tahun lagi. Mereka akan bebas dari Babel, dari tangan Nebukadnezar itu. Ini adalah ajaran yang justru merusak, mengganggu keyakinan sebagian umat Yehuda yang bertahan, yang masih memberi harapan pada jalan keluar hidupnya. Padahal bukan itu waktu Tuhan, bukan 2 tahun lagi, tetapi disebut tadi harus genap 70 tahun. Itu sebabnya Yeremia mengingatkan bahwa penetapan orang Yehuda untuk kembali dari pembuangan setelah mereka mengalami pembuangan itu selama 70 tahun. Artinya umat Yehuda belum waktunya untuk kembali, tetapi masih harus bertahan dalam penderitaan, bergumul dalam pengharapan. Maka dalam realitas masih adanya penderitaan itulah harapan tetap diserukan oleh Nabi Yeremia. Itu sebabnya Yeremia memberi konfirmasi, menekankan sebuah titik terang harapan bahwa di balik penderitaan, di balik hukuman ada rancangan Tuhan yang luar biasa besarnya yang mengangkat harkat dan memulihkan hidup umat Yehuda itu. Jadi teks ini khusus untuk penegasan bagi umat Yehuda untuk bangkit, diberi harapan, diberi peneguhan agar mereka mampu bertahan dalam penderitaan sampai pada masa waktu yang tepat, waktu Tuhan. Itu berarti bahwa di dalam realitas penderitaan hidup ada sesuatu yang ingin Tuhan isi. Di dalam penderitaan itu ada sesuatu yang Tuhan mau berikan. Dan juga sebaliknya, di dalam penderitaan itu ada sesuatu yang ingin dibuang dari diri umat Tuhan. Di dalam penderitaan itu ada sesuatu yang harus dibersihkan. Sehingga umat Tuhan semakin memahami bahwa ada cara, ada rancangan Tuhan bagi setiap orang beriman. Itu sebabnya Yeremia memberi sebuah pemahaman yang logis bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada mengenai umat Tuhan itu sendiri. Di ayat 11 penegasan itu dikatakan bahwa Allah sesungguhnya menyadari, memahami. Itu berarti bahwa Allah sudah membuat pertimbangan mengenai beban hidup yang akan dialami dan sekaligus Allah juga akan merasakan bagian dari penderitaan hidup yang dialami oleh umat Tuhan itu sendiri. Jadi dengan pernyataan demikian, umat Tuhan hendak diberi pemahaman bahwa Tuhan berempati pada pergumulan hidup mereka. Bahwa Tuhan bertanggung jawab pada pergumulan hidup umat Tuhan. Yang menjadi pergumulan selanjutnya adalah bagaimanakah pemahaman, bagaimanakah sikap, attitude umat Yehuda mengenai arti dan makna pembuangan itu, mengenai arti dan makna penderitaan itu, makna pergumulan itu. Apakah penderitaan membuat pemahaman mereka menjadi salah mengenai rencana Tuhan? Lalu mereka mempersalahkan Tuhan, atau sebaliknya? Apakah dengan penderitaan mereka melihat ada tangan kuasa Tuhan yang akan memberi jalan keluar, memberi kemenangan? Itu sebabnya Yeremia memberi sebuah pilihan bebas. Pilihan berdasarkan pencarian yang digerakkan oleh hati. Itulah yang dimaksud dengan hubungan spiritual dengan Tuhan.
hubungan relasi pribadi dengan Tuhan. Sehingga dengan hubungan itu, itulah yang menjadi daya dorong, yang mendorong setiap orang memberi keputusan dalam memahami, dalam hidup penderitaan itu sendiri. Bahwa yang ditekankan adalah soal relasi yang utuh. Ada ketergantungan penuh pada Tuhan dalam penderitaan. Bahwa umat Tuhan membutuhkan Tuhan dalam penderitaan. Sehingga dengan setulus hati juga mencari dan ingin mengerti apa maksud Tuhan di dalam pergumulan itu sendiri. Maka hidup mereka akan dipulihkan. Hidup mereka akan dimenangkan. Hidup mereka akan dibebaskan sehingga bebas berjalan pada jalan dan rancangan kemenangan hidup. Pemulihan yang Tuhan sedang rencanakan. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada faktanya kehidupan kita selalu diperhadapkan pada realitas pergumulan. Selalu ada masalah, selalu ada penderitaan dalam hidup. Itu berarti kita tidak mungkin lari dari penderitaan, tidak mungkin lari dari kenyataan hidup yang ada dalam diri kita. Jika demikian halnya, bagaimanakah kita harus menghadapi pergumulan? Jawabnya, itu tergantung pada sikap kita, attitude kita lah yang menentukan apakah kita yakin bahwa ada rancangan Tuhan dalam pergumulan kita itu sendiri. Maka hari ini di akhir tahun 2021 firman Tuhan memberi konfirmasi penegasan, peneguhan bahwa Tuhan berempati, Tuhan mengerti, Tuhan bertanggung jawab pada kehidupan kita. Tinggal saja apakah dengan setulus hati kita membutuhkan Tuhan? Apakah setulus hati kita bergantung pada rancangan Tuhan? Dengan keyakinan demikian, maka dalam menjalani tahun 2022 yang sebentar lagi kita jalani, diberi pemahaman yang kuat bahwa kita tidak lagi takut menghadapi penderitaan, tetapi kita berani menghadapi penderitaan. Kita berani menghadapi pergumulan. Sebab pergumulan hidup pasti ada. Ancaman COVID masih ada. Kesulitan mendapat pekerjaan pasti ada. Pergumulan pribadi pasti ada. Dalam keluarga, dalam hidup sehari-hari, bahkan di dalam gereja kita juga ada pergumulan. Sehingga dengan keyakinan itu, kita percaya ketergantungan relasi kita dengan Tuhan, janji rancangan Tuhan akan memulihkan, mengangkat hidup kita pada kehidupan yang dirancangkan oleh Tuhan itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih atas jaminan hidup yang Tuhan janjikan dan berikan, sehingga kami berani menghadapi tahun 2022 mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.